Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan rekan-rekan saya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selesai. Pada pertemuan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang siklus air. Di sini, adakah yang tahu apa itu siklus air? Berikut, saya akan membahas tentang pengertian siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam proses siklus air. Tahapan-tahapan diantaranya yang pertama evaporasi, dan yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat transpirasi, dan yang terakhir yaitu ada infiltrasi. Yang pertama yaitu proses evaporasi atau penguapan. Proses ini terjadi ketika air terkena sinar matahari, yang mana dapat merubah molekul yang ada di dalam air dengan spontan menjadi gas. Baik, selanjutnya proses kondensasi. Kondensasi merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk atau wujud benda menjadi wujud yang lebih padat. Kondensasi adalah proses eksodermik atau melepas panas. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Selanjutnya yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi yaitu penguapan yang terjadi jaringan makhluk hidup ini disebut sebagai transpirasi. Transpirasi ini terjadi di jaringan hewan maupun tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air yang terwujud cair dari jaringan makhluk hidup tersebut menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi dalam evaporasi. Yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Proses infiltrasi merupakan proses masuknya air ke permukaan tanah. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam daur hidrologi maupun dalam proses pengaliragaman hujan menjadi aliran sungai. Setelah itu, mari kita mencoba mengerjakan soal berikut ini. Perhatikan
perhatikan gambar berikut ini. Proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor. Seperti yang kita ketahui, proses evaporasi atau penguapan yaitu proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Berarti proses evaporasi ditunjukkan oleh nomor. Selanjutnya, soal nomor 2. Fungsi bagian yang bertanda X pada siklus air pada gambar di atas adalah A. Meningkatkan partisipasi, B. Menyerap air hujan, C. Membantu kondensasi, atau D. Menjaga air tanah. Kemudian soal yang terakhir. Tuliskan proses apa yang terjadi pada huruf A, B, C, D, dan E. Nah, semoga soal-soal tadi dapat menambah pemahaman kita tentang siklus air. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.